Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Mushoku Tensei musim kedua bagian ketiga. Tak bosan-bosan Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Setelah perjalanan beberapa hari, Rudeus dan Elina Lise akhirnya tiba di kerajaan Ranoa. Tanpa membuang waktu, Rudeus langsung mendatangi Akademi Sihir Ranoa, diikuti dengan Elina Lise. Mereka pun berjumpa dengan Pak Genius, salah satu guru di akademi tersebut. Pak Genius tidak menyangka Rudeus bakal datang secepat ini. Rudeus pun mengungkapkan bahwa dia ingin banyak belajar serta melakukan beberapa penelitian penting. Nampaknya Akademi Sihir Ranoa merupakan tempat yang cocok bagi Rudeus untuk mewujudkan keinginannya. Pak Genius pun senang mendengar pernyataan Rudeus, dan beliau meminta Rudeus untuk mengikuti salah satu ujian. Ternyata Rudeus harus berhadapan dengan Fitz, di mana keduanya adalah orang yang mampu mengeluarkan sihir tanpa merapal. Nampaknya si Rudeus tidak sadar bahwa Fitz sebenarnya adalah Sylphie. Begitu juga dengan Sylphie yang masih merahasiakan identitasnya dan menyamar sebagai Fitz yang bertugas sebagai pengawal Putri Ariel. Setelah saling berkenalan satu sama lain, Rudeus dan Fitz langsung melakukan latih tanding ilmu sihir tanpa rapalan. Rudeus harus memenangkan pertarungan ini karena dia berpikir jika sampai kalah, maka dia harus membayar biaya sekolah. Jelas saja Rudeus berhasil mengalahkan Fitz dengan sangat cepat dengan Disturb Magic-nya. Namun dia bersikap rendah hati dan mengatakan pada semuanya bahwa Fitz hanya mengalah saja darinya. Rudeus pun kini tinggal di asrama Akademi Sihir. Dia juga mendapatkan penjelasan tentang siswa istimewa, di mana siswa itu dibebaskan dari biaya sekolah dan boleh meninggalkan beberapa mata pelajaran. Namun di luar wilayah akademi, siswa istimewa harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nampaknya Elina Lise juga masuk sebagai siswa istimewa di Akademi Ranoa. Di pagi hari ini, semua siswa baru akan mendengarkan sambutan dari ketua OSIS Akademi. Ternyata yang jadi ketua OSIS adalah Putri Ariel yang didampingi oleh Fitz dan Luke. Dalam pidatonya, Ariel menyambut semua siswa baru dari berbagai ras. Walau berbeda ras, para siswa tidak boleh merendahkan satu sama lain. Semua siswa diharapkan mengikuti aturan yang ada, karena ketertiban adalah kunci utama dari Akademi Ranoa. Walau terdengar cukup standar, namun Rudeus menyadari bahwa Putri Ariel memiliki karisma tersendiri. Sesaat kemudian, Rudeus mendatangi kelasnya, dan dia menemui beberapa teman baru dalam kegiatan belajarnya di akademi ini. Tanpa diduga Rudeus bertemu Zanoba. Zanoba pun begitu senang bisa bertemu kembali dengan Rudeus, guru action figure kesayangannya. Rudeus lantas berkenalan dengan para seniornya. Mereka adalah Linnea Dedoldia, Pursena Aldoldia, dan Cliff Grimoire. Linnea dan Pursena nampak cuek, sementara Cliff mengakui dirinya sebagai penyihir jenius. Cliff berkata, walau masih siswa tahun kedua, namun dia telah menguasai semua sihir serangan serta sihir penyembuh tingkat lanjut. Zanoba menyampaikan bahwa ada satu siswa yang tidak masuk hari ini, yaitu si Silent. Dia adalah siswa istimewa seperti Rudeus yang tidak mengikuti pelajaran dalam kelas sebulan sekali. Setelah menyapa teman barunya, Rudeus berkeliling akademi untuk melihat berbagai kegiatan para siswa. Dia juga mengunjungi perpustakaan untuk mencari buku tentang bencana teleportasi di Vitoa. Tanpa sengaja si Rudeus malah bertemu dengan Fitz.
Dia pun meminta maaf karena telah mempermalukan Fitz tempo hari. Dengan tersenyum, Fitz pun menanyakan apa yang sedang Rudeus kerjakan. Dan setelah mengetahui bahwa Rudeus sedang meneliti tentang bencana teleportasi, dia pun menyarankan agar Rudeus membaca jurnal investigasi teleportasi labirin karya Animus. Rudeus pun menilai bahwa Fitz adalah sosok yang baik hati dan bukan pendendam. Ketika makan siang bersama Zanoba, Rudeus tiba-tiba didatangi Luke. Disinilah Rudeus mengetahui bahwa Luke berasal dari keluarga Greyrat dengan nama lengkap Luke Notos Greyrat. Notos sendiri adalah nama asli keluarga Paul, dan ini berarti bahwa Luke adalah sepupunya Rudeus. Zanoba pun banyak menjelaskan pada Rudeus tentang latar belakang Luke yang merupakan bangsawan kelas atas dari kerajaan Asura. Selesai makan siang, Rudeus pun kembali ke perpustakaan untuk membaca buku hingga larut petang. Saat kembali ke kamar, dia menangkap celana dalam wanita begitu saja. Tanpa diduga dia dikeroyok dan dituduh sebagai maling cabul. Disinilah diketahui bahwa celana dalam tersebut adalah milik Putri Ariel. Seorang wanita gorila yang bernama Goliade pun langsung menyudutkannya. Rudeus sendiri tidak bisa mengelak karena di tangannya ada bukti kuat yang menjatuhkannya. Goliade pun menangkap Rudeus dan akan membuatnya menyesal sampai tidak mencuri lagi. Untungnya saat itu Fitz datang dan menghentikan Goliade. Fitz meminta maaf karena dia telah menjatuhkan celana dalam tersebut saat hendak mencucinya. Pun demikian, Goliade tidak bisa membenarkan hal tersebut karena sesuai aturan akademi, hanya cewek saja yang boleh melewati jalan ini setelah matahari terbenam. Namun Fitz terus membela Rudeus dengan berbagai alasan yang masuk akal. Sayangnya si Goliade terus ngotot bahwa peraturan harus ditegakkan. Sadar usahanya tidak membuahkan hasil, Fitz pun mengeluarkan tongkat sihirnya dan memaksa Goliade untuk melepaskan Rudeus. Goliade pun akhirnya mau menurut dan melepaskan Rudeus. Setelah menyembuhkan luka Rudeus, Fitz meminta maaf atas kejadian barusan. Rudeus pun berterima kasih pada Fitz. Jika saja Fitz tidak ada, Rudeus tidak mengetahui nasib buruk apa yang akan menimpanya. Beberapa hari kemudian, Fitz menemui Rudeus di perpustakaan. Ternyata Fitz juga tertarik untuk menyelidiki insiden teleportasi karena ada kenalannya yang menghilang dalam bencana itu. Oleh karena itulah, Fitz menawarkan diri untuk membantu Rudeus dalam menyelidiki insiden teleportasi. Tentu saja Rudeus senang dibantu oleh Fitz. Namun ketika Rudeus bersalaman dan melihat senyuman Fitz, tiba-tiba mukanya langsung memerah. Pikiran Rudeus pun berkelana, walau Fitz terus mengajaknya ngobrol. Dia tidak habis pikir, apakah dirinya tertarik dengan seorang pria. Dia pun menepiskan pikiran tersebut dan menganggap dirinya sedang kalut. Namun parahnya, Rudeus kembali dibuat berdebar-debar kencang setelah melihat senyuman Fitz di luar perpustakaan. Rudeus pun kebingungan, padahal dia adalah lelaki yang normal. Dia menilai bahwa Fitz adalah lelaki yang sangat misterius. Dia pun masih tidak memahami mengapa Fitz mau membantunya menyelidiki bencana teleportasi. Pada malam harinya, Zanoba memohon pada Rudeus untuk membimbingnya membuat action figure. Dia menagih janji Rudeus, namun si Rudeus hanya bisa memintanya untuk menunggu. Rudeus pun akhirnya mewariskan ilmunya pada Zanoba, walau si Zanoba benar-benar tidak berbakat dalam membuat action figure. Rudeus pun mencoba alternatif lain dengan memahat. Metode ini adalah metode paling primitif yang paling masuk akal. Sayangnya lagi-lagi si Zanoba tidak memiliki bakat dalam memahat karena kekuatannya yang terlalu besar. Dia pun benar-benar menangisi ketidakterampilannya. Pada esok siangnya, Rudeus kembali bertemu Fitz di perpustakaan. Setelah si Rudeus menceritakan tentang kondisi Zanoba, Fitz pun memberikan saran agar Zanoba merekrut budak untuk membuatkannya action figure. Rudeus pun senang dengan saran Fitz, dan dia akan mengajak Zanoba untuk pergi ke pasar budak di hari libur. Fitz pun mengutarakan bahwa dia memiliki waktu luang pada hari libur tersebut. Rudeus pun menyadari maksud Fitz, dan dia menawarkan pada Fitz untuk ikut serta dalam pencarian budak. Bahkan sebagai rasa terima kasih, Rudeus akan mentraktir Fitz makan siang setelahnya. Tidak terasa hari libur pun tiba. Fitz pun berkenalan dengan Zanoba.
di mana Zanoba adalah putra mahkota ketiga dari kerajaan Zero. Setelah itu, ketiganya mulai berjalan kaki bersama menuju pasar budak di tengah kota. Sesampainya di pasar budak, mereka agak kebingungan karena banyak sekali pilihan budaknya. Intinya, budak yang dicari adalah ras yang terampil dan mahir dalam ilmu sihir, di mana ras tersebut adalah dwarf. Fitz pun menyarankan untuk membeli budak belia yang cepat menyerap pelajaran. Bagaimanapun juga, sihir tanpa rapalan lebih mudah diajarkan pada usia belia. Selain itu, kapasitas sihirnya akan jadi lebih besar daripada orang kebanyakan. Rudeus pun menyadari bahwa pernyataan Fitz memang benar adanya. Dulu ketika Rudeus masih berumur 2-3 tahun, dia sudah menggunakan sihir. Itulah alasan utama mengapa saat ini kapasitas sihirnya begitu besar. Dia pun segera mendatangi pedagang budak untuk mencarikannya budak dengan kriteria khusus tersebut. Si pedagang pun membuka katalog jualannya, dan dia merasa tidak ada dwarf yang sesuai dengan kriteria Rudeus. Namun Rudeus tidak mempermasalahkan rasnya, yang penting usia dari budak tersebut cocok saja. Setelah beberapa saat, si pedagang menemukan dwarf yang berusia 6 tahun. Namun dwarf tersebut memiliki kesehatan yang agak buruk. Si dwarf tidak bisa bahasa manusia dan juga belum bisa membaca. Meski si pedagang budak tidak menyarankan dwarf tersebut, namun Rudeus dan yang lainnya sepakat untuk melihat si budak. Rudeus lantas mengajak bicara si budak dengan bahasa dwarf. Namun saking putus asanya, bocah budak tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan Rudeus sama sekali. Tatapannya membuat Rudeus mengingat tentang kehidupannya dulu yang begitu menyedihkan. Rudeus menyadari bahwa dirinya tidak bisa menyelamatkan bocah di hadapannya. Walau Rudeus membeli dan memberinya sebuah pekerjaan, hal tersebut tidak menjamin akan berakhir baik. Ketika Rudeus bertanya apakah si bocah ingin mati, tanpa disangka si bocah menjawab dengan terbata-bata bahwa dia tidak ingin mati. Rudeus pun tersenyum dan segera menutupi tubuh si bocah dengan jubahnya. Bagi Rudeus, alasan itu saja sudah cukup untuk mempertahankan bocah budak tersebut. Sambil makan siang, Rudeus meminta Zanoba untuk memberikan nama pada bocah budak yang baru dibeli ini. Tanpa pikir panjang, Zanoba langsung memberikan nama Julius. Hal ini bukan tanpa alasan, karena nama itu adalah nama adik Zanoba sendiri yang tidak sengaja dibunuhnya. Dikarenakan budak ini perempuan, Rudeus lantas memanggilnya Juliet, dan Zanoba sama sekali tidak keberatan dengan ide nama tersebut. Bocah ini pun begitu senang, karena dia sekarang telah memiliki nama yang sangat indah. Julie pun kini tinggal bersama Zanoba, dan dia bertugas untuk mengurus segala keperluan Zanoba. Saat siang hari, Julie belajar bahasa dan sihir tanpa rapalan bersama Rudeus. Dengan demikian, rencana Rudeus dan Zanoba tentang pembuatan action figure ada sedikit kemajuan yang begitu berarti.